Di sini kami akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam desain website MindVantage. Yang pertama ada logonya, terletak pada pojok kiri atas. Logo ini menampilkan tulisan MindVantage dengan desain modern dan warna gradasi, memberikan kesan profesional. Yang kedua itu ada judul utamanya, yaitu belajarlah hari ini, bangunlah masa depan. Ini berfungsi sebagai pesan motivasi utama untuk pengguna. Setelah itu di bawahnya ada belajarlah di tempat yang membuatmu nyaman, daftar sekarang gratis, menyoroti kenyamanan dan keuntungan gratis dari platform ini. Selanjutnya ada tombol daftar berwarna merah muda cerah dengan ikon pena, mengundang pengguna baru untuk mendaftar. Di sebelahnya ada tombol login berwarna putih dengan ikon pengguna, ditunjukkan bagi pengguna yang sudah memiliki akun untuk masuk. Setelah itu ada ilustrasi buku 3D. Terdapat tumpukan buku 3D dengan warna cerah, kuning, biru, dan merah muda, serta elemen tambahan seperti bintang dan bola. Ini merepresentasikan elemen pembelajaran dan pendidikan. Dan juga ada latar belakang. Kami di sini menggunakan gradasi warna merah muda yang lembut, memberikan kesan hangat dan ramah kepada pengguna. Setelah itu di kanan atas terdapat teks kecil bertuliskan bantuan, kemungkinan mengarahkan pengguna ke halaman dukungan. Nah, pada halaman website desain yang kedua ini kami juga menggunakan logo MindVantage. Setelah itu ada fitur formulir pendaftaran. Formulir berbentuk kotak dengan latar belakang gradasi merah muda. Ini memberikan kesan ramah dan modern. Setelah itu ada kolom. Pertama itu nama lengkap untuk memasukkan nama lengkap pengguna. Yang kedua itu ada email untuk memasukkan alamat email yang akan digunakan sebagai identitas login. Yang ketiga ada password untuk memasukkan kata sandi sebagai keamanan akun. Setelah itu ada tombol simpan, berfungsi untuk mengirimkan data pendaftaran pengguna ke sistem. Setelah itu di bawah simpan ini ada teks kecil yang bertuliskan sudah punya akun, login. Tautan ini memungkinkan pengguna yang sudah memiliki akun untuk langsung tanpa mendaftar lagi. Dan juga latar belakang kami masih menggunakan gradasi merah muda. Nah, pada halaman selanjutnya di sini kami juga menggunakan logo dan nama platform, yaitu MindVantage bagian kiri atas. Setelah itu ada formulir login. Formulir login kotak dengan latar belakang gradasi merah muda yang lembut. Di dalam formulir login itu terdapat kolom-kolom. Yang pertama itu kolom email, kolom untuk memasukkan alamat email pengguna. Yang kedua itu password, kolom untuk memasukkan kata sandi yang digunakan untuk mengakses akun. Tombol login fungsinya untuk memproses data yang dimasukkan dan memberi akses ke akun pengguna. Setelah itu di bawah login terdapat namanya, teks kecil di bawah berbunyi belum punya akun, daftar. Tautan ini memungkinkan pengguna baru yang belum memiliki akun untuk diarahkan ke halaman pendaftaran. Pada halaman selanjutnya kami juga menggunakan logo dan nama platform, yaitu MindVantage. Setelah itu di bawahnya ada identitas pengguna, ikon, serta namanya, yaitu kami membuat user 1234. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna sedang dalam sesi yang dipersonalisasi. Selanjutnya di tengah-tengah ini terdapat tulisan halo selamat datang dengan tulisan yang sangat besar. Itu adalah sapaan kepada pengguna. Teks di bawahnya menjelaskan platform ini sebagai tempat belajar yang membuat nyaman dan aman, MindVantage. Terdapat juga instruksi pilihan, terdapat teks ajakan. Silakan memilih opsi yang sesuai kebutuhan Anda.
untuk memandu pengguna dalam memilih fitur belajar. Terdapat juga 3 fitur utama, yaitu belajar mandiri, kolaborasi kelompok, dan diskusi dengan guru. Kami juga memakai latar belakang gradasi warna merah muda lembut. Terdapat juga icon home dan setelan. Yang pertama, materi belajar. Fitur ini menyediakan berbagai materi pembelajaran yang telah disusun secara sistematis dan mengikuti kurikulum terbaru. Materi diorganisasi berdasarkan topik, tingkat kesulitan, dan jenjang pendidikan sehingga mudah diakses. Setiap materi dilengkapi dengan penjelasan yang jelas, contoh-contoh yang aplikatif, ilustrasi, diagram, dan infografis untuk membantu pemahaman. Selain itu, ada fitur pencarian cepat untuk memudahkan penggunaan menemukan topik tertentu. Salah satu keunggulannya yaitu menyediakan cakupan materi yang luas mulai dari pelajaran dasar hingga tingkat lanjutan. Lalu yang kedua ada fitur latihan interaktif. Latihan interaktif ini memungkinkan pengguna untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari melalui berbagai jenis soal, seperti pilihan ganda, isian singkat, mencocokkan pasangan, hingga permainan edukatif. Setiap soal akan memberikan umpan balik otomatis, termasuk skor, pembahasan, dan rekomendasi soal serupa untuk memperbaiki kelemahan. Tersedia juga leaderboard atau tabel peringkat untuk memotivasi belajar dengan cara kompetitif. Salah satu keunggulannya yaitu fitur yang interaktif menjadikan belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 3. Ada fitur video pembelajaran. Video pembelajaran yang tersedia pada platform dirancang untuk membuat proses belajar lebih menarik dan mudah dimengerti. Setiap video dijelaskan oleh pengajar berpengalaman, dilengkapi dengan animasi dan simulasi untuk menjelaskan konsep-konsep sulit. Video ini dipecah menjadi segmen pendek agar lebih mudah dipahami dan tidak membuat pengguna bosan. Yang keempat, ada rekomendasi belajar. Fitur ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Sistem dapat menganalisis pola belajar pengguna seperti hasil latihan, waktu yang dihabiskan, dan topik yang sering diakses. Berdasarkan data tersebut, sistem memberikan rekomendasi materi, video, atau soal latihan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur ini membantu pengguna fokus pada topik yang memerlukan perbaikan. Salah satu keunggulan dari fitur ini yaitu meminimalkan waktu yang terbuang dengan memberikan fokus pada kelemahan pengguna. Yang kelima ada fitur e-book. Fitur e-book ini memuat koleksi e-book yang mencakup berbagai topik dan jenjang pendidikan. Pengguna dapat membaca langsung melalui platform atau mengunduhnya untuk dibaca secara offline. Setiap e-book dilengkapi dengan fitur penandaan, highlight, dan catatan yang membantu pengguna mencatat poin penting. Keunggulan dari fitur ini yaitu buku yang dalam format digital mudah dibawa dan diakses kapan saja. Lalu ada menyediakan berbagai sumber referensi yang mungkin sulit ditemukan secara fisik. Yang keenam ada fitur jadwal belajar. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna merencanakan waktu belajar mereka secara efektif. Pengguna dapat menetapkan target harian, mingguan, atau bulanan. Fitur pengingat otomatis akan mengirimkan notifikasi untuk mengingatkan pengguna agar tetap konsisten belajar sesuai jadwal. Keunggulan dari fitur ini membantu pengguna belajar dengan teratur dan jadwal yang dapat diubah atau disesuaikan kapan saja. Lalu yang terakhir ada fitur simulasi. Fitur simulasi memungkinkan pengguna untuk mencoba berbagai pengalaman praktis seperti simulasi ujian nasional, percobaan laboratorium virtual, atau simulasi kartu studi. Fitur ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang mendekati dunia nyata tanpa risiko. Salah satu keunggulan dari fitur ini yaitu membantu pengguna memahami aplikasi materi secara langsung. Ada juga keunggulan yang lain yaitu memberikan pengalaman praktik tanpa risiko nyata. Misalnya dalam simulasi kimia atau eksperimen fisika. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian kolaborasi kelompok. Di bagian ini, fitur yang ditekankan adalah diskusi dan komunikasi antar anggota kelompok melalui chat ataupun telepon grup. Kita bisa melihat anggota kelompok dan dapat menambahkan anggota dengan cara mengundangnya melalui pesan ataupun memberikan link
untuk bergabung ke dalam kelompok. Fitur utamanya kita bisa lihat di tempat diskusi, ada sebuah icon ataupun tombol yang bisa kita kirim pesan ataupun panggilan grup untuk memulai percakapan ataupun telepon langsung. Untuk halaman desain website yang ketujuh itu yaitu ruang diskusi. Pada halaman ini kita dapat melihat berbagai macam fitur. Yang pertama itu ada ikon pencarian di kiri atas. Di situ kita dapat mencari mata pelajaran apa yang ingin kita lihat. Dan yang kedua itu ada gambar kalender. Di situ kita dapat melihat tugas-tugas, absen ataupun materi yang diberikan guru, dan kita dapat melihat kapan terakhir dapat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Untuk yang ketiga itu tempat diskusi secara voice ataupun video call. Di sini kita dapat berinteraksi dengan guru, bisa saling bertanya dan menjawab. Dan yang terakhir itu tempat diskusi chat. Di sini kita dapat bertukar pesan dengan teman maupun guru.